Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Karawang adalah sebuah kabupaten di Tatar Pasundan, Provinsi Jawa Barat. Tapi tahukah kalian, ternyata Karawang menyimpan banyak sejarah yang mungkin belum kita ketahui. Dan salah satunya adalah sejarah Bupati pertama Karawang, yaitu Raden Adipati Singaperbangsa. Namun sebelumnya silakan tekan tombol like bagi kalian yang menyukai video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk membangun channel ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mengetahui video baru dari channel ini. Adipati Singaperbangsa dikenal dengan sebutan Panembahan Singaperbangsa. Dalam Kalidaun atau Eyang Manggung adalah Bupati Kabupaten Karawang pertama yang menjabat dari tahun 1633 sampai 1677 dengan gelar Adipati Kertabumi keempat. Menurut sejarah resmi Kabupaten Karawang, juga penuturan langsung seorang juru kunci makam yang berhasil kita temui. Singaperbangsa adalah putra Wiraperbangsa dari Kerajaan Galuh. Nah, untuk mengetahui lebih detail dengan nama Adipati Singaperbangsa itu ya, dalam satu buku yang pernah Pak Ustadz Goreski, Adipati Singaperbangsa itu putra Singaperbangsa, putra Pribangsa. Terus yang ketiga Singaperbangsa lagi, berarti nah ini Singaperbangsa dari keturunan Singaperbangsa keempat, namanya sama Singaperbangsa, jadi ieu teh Singaperbangsa ka keempat. Singaperbangsa mempunyai garis keturunan dari Prabu Gesan Ulun, penguasa kerajaan Sumedang Larang. Dia adalah putra dari Adipati Kertabumi III yang telah berhasil mengusir Pangeran Nagaragan dari Banten. Nagaragan sebelumnya berusaha menguasai daerah Karawang. Keberhasilan Adipati Kertabumi III ini membuatnya dianugerahi keris yang diberi nama Karosinjang, yang diperintah untuk tetap memegang kekuasaan di Karawang sebagai wakil dari Sultan Agung dari Mataram. Nah, sebelum ke sini beliau kan menduduki suatu kerajaan kecil ya, itu kerajaan Kertabumi. Adipati Singaperbangsa Di mana? Ya di Kertabumi, di sana Tasik, Ciamis. Dulu kan ada wilayah tertentu ya dikuasai oleh, dirajai oleh seorang, itu namanya Kertabumi. Makanya ada Kertabumi 1, kedua, ketiga, keempat. Ya ini keempat kan? Gitu. Karena beliau di situ ada Kertabumi keempat, beliau pernah menduduki kerajaan Kertabumi. Selanjutnya, melalui piagam plat kuningan kandang sapi gede, Sultan Agung mengangkat Singaperbangsa sebagai penguasa di Karawang dengan gelar Adipati Kertabumi keempat. Pengangkatan Singaperbangsa ini dipandang sebagai titik awal lahirnya Kabupaten Karawang, dengan Singaperbangsa sebagai bupati pertama. Namun, menurut salah satu juru kunci, nama bupati diresmikan pada masa sekarang ini, karena sebelumnya pada masa itu belum ada kepemerintahan kabupaten. Maka bukanlah bupati, melainkan nama Adipati. Makam Adipati Singaperbangsa terletak di Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Namun di komplek pemakaman tersebut tidak hanya makam Adipati Singaperbangsa saja, melainkan ada 7 makam yang lainnya, yaitu pertama makam Raden Adipati Singaperbangsa atau Raden Kertabumi keempat yang menjadi bupati pertama Karawang. Kemudian yang kedua ada makam Raden Anom Wirasuta, yakni masih putra dari Adipati Singaperbangsa yang menjadi bupati kedua. Yang ketiga ada makam Raden Jayanegara sebagai bupati ketiga. Kemudian ada lagi makam Raden Maratanegara sebagai bupati keempat. Kemudian ada makam Raden Muhammad Soleh sebagai bupati kelima.
Kemudian ada makam Raden A. Singasari sebagai Bupati ke-6. Dan kemudian ada lagi makam Ibu Siti Amsiah, adalah ibu yang menemani perjuangan Raden Adipati Singaperbangsa. Pada masa pemerintahan Singaperbangsa, pusat pemerintahan atau kerajaannya terletak di alun-alun kota Karawang saat ini. Ya, kalau dalam sejarah untuk nama beliau dengan putra dengan gelar Raden, ya otomatis ya pangeran kerajaan. Nah, untuk kerajaan di mana situ? Nah, itu juga masih pertanyakan tuh. Cuman yang udah orbit ya di alun-alun itu kaum Alun-alun Karawang. Itu Berarti dulunya kerajaan dulu. Cuman di mana tempat duduk pemerintahannya? Nah, karena salah satunya setelah beliau dari turun-temurun ke sini ya, termasuk kan Karawang pernah dipindahkan ke Purwakarta dulu juga. Cuman ini yang ada nama Adipati Singaperbangsa sebagai katakan Raja Karawang pertama itu ya, sampai sekarang belum jelas di mana beliau untuk memegang kerajaan. Ya kemungkinan waktu itu diduduki di sana. Yang di Purwakarta sekarang. Bukan yang di Ciamis mungkin. Di Galuh. Ciamis ya Galuh. Ya. Kemungkinan itu. Pada masa kejayaan itu, pemerintahan Karawang berjalan lancar di tangan Raden Adipati Singaperbangsa. Selain itu, Karawang juga dijadikan tempat penyimpanan logistik para prajurit kerajaan di masa itu. Hingga akhirnya, sampai saat ini Karawang dikenal dengan Kota Lumbung Padi. Itu kan, maka di sini Karawang ada lumbung padi itu, sebelum ada penyangan itu kan membuka lahan untuk logistik kebutuhan. Maka prajurit itu bukan hanya sebatas prajurit aja, dengan keluarganya semua dibawa. Nah gitu. Ya, alhamdulillah dengan perjuangan dua sosok ini kan bisa terbentuk Karawang, bahkan lumbung. Ya lumbung itu. Ya kalau bisa mas itu catatan buat kita ya sebagai generasi, gimana caranya nama lumbung padi Karawang itu jangan tersisih. Kalau bisa itu tugas kita tuh, jangan sampai hilang. Kita perlu saja kalau memang itu zona-zona merah, nggak boleh, kita pertahankan, usahakan. Dan kemudian pada tahun 1677 atau akhir dari masa jabatan Raden Adipati Singaperbangsa, yang kemudian Raden Adipati Singaperbangsa pun wafat. Yang kemudian pada akhirnya dimakamkan di desa Manggung Jaya yang kita ketahui sekarang. Makamnya saat ini menjadi ramai dikunjungi oleh masyarakat, apalagi ketika memasuki musim pemilihan kepala pemerintahan, khususnya bagi orang-orang yang hendak mencalonkan sebagai Bupati Karawang. Selain itu, meskipun ramai, terdapat juga mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat sekitar, di antaranya seperti penampakan buaya dan yang lainnya. Seperti yang dituturkan oleh Ustadz Endang sebagai juru kunci makam Raden Adipati Singaperbangsa. Dari bahkan orang tua kita juga menyatakan seperti ada itu buaya putih, ya, 2 buaya putih 1, buaya yang nggak punya ekor 1, namanya buaya buntung punya itu. Tuh. Nah, itulah sejarah singkat masa hidup Raden Adipati Singaperbangsa.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.